kerjaan mendadak. Tapi gini aja deh Pak, aku langsung nyusul ke bandara ya. Dan Rafa pelakunya. Kurang ajar. Hanya sesaat. Dep, Ya? itu mobilnya Devan bukan sih? Oh, iya bener. Loh, kok jalannya oleng-oleng kayak gitu sih? Wah, ada yang nggak beres nih. Kita coba deketin ya. Kamu Iya. pegang. Iya, iya, kita harus samperin ya. Kalau perlu apa namanya, disalip aja, disalip. Ya, aduh, Devan kenapa itu? Devan! Pak, menepi! Minggir! Udah ya, yuk. Ampun. Devan! Ih, Devan tuh kenapa sih? Kenapa jalannya tuh oleng-oleng kayak gitu? Bapak aman, Pak. Bapak kenapa, Pak? Saya juga nggak tahu kenapa, Ren. Tadi saya tiba-tiba ngantuk banget. Sampai akhirnya sempat ketiduran. Atau gini aja, Pak. Bapak naik mobil saya, nanti ini saya urus, Pak. Ya. Oh, sebentar. Biar kamu segar, kamu harus cuci muka. Sebentar ya, sebentar. Nih, kamu cuci muka sekarang, supaya lebih segar lagi ya. Dan nggak ngantuk. Oh, Devan, kamu tuh harus hati-hati dong. Mana Devan? Kenapa dia belum datang juga ya? Devan. Udah jam berapa ini? Udah tahu Papa harus berangkat ke Singapura. Sebentar lagi udah harus berangkat kan, Pak? Masa jam segini belum datang, Devan? Apa jangan ngomong gitu dong. Kak Devan tuh sayang banget sama Opa. Kak Devan nggak mungkin sengaja telat. Niko, kamu jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Kalian tuh saudara. Jangan saling menjelek-jelekan seperti itu. Anda jangan suka nyinyir kayak perempuan sih. Ya emang bener telat. Gimana coba? Nah, ini dia nih. Nah, udah datang. Bu, Saya agak telat, Pak. Ya, syukurlah akhirnya kamu datang, Devan. Tapi sekarang udah saatnya Papa masuk. Ingat ya, ini bukan perpisahan. Papa hanya ingin berobat di sana. Ini hanya jeda sementara. Pesan Papa kepada kalian berdua, Niko, Devan, kalian saling kompak, solid, dan bangun perusahaan yang sebaik-baiknya. Jangan buat kecewa Papa. Iya, Pak. saya bakal kangen sama Opa. Iya. Papa juga pasti akan kangen banget sama kamu. Cucu kesayangan Papa. Papa janji akan selalu hubungin kamu ya. Niko, coba. jaga kepercayaan Papa baik-baik. Jangan kecewakan Papa. Maya, titip Niko ya. Papa mertua, tenang aja. Mai pasti jaga Miko dengan sebaik-baiknya. Papa, jangan lama-lama. Makasih Maya, makasih. Saya titip Nisa ya, cucu kesayangan saya. Kalian berdua harus bisa menjadi orang tua yang baik buat Nisa. Dan Fani, kamu juga jaga diri. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building.
Sudah saatnya Papa masuk. Papa berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Saya nggak habis pikir, Pak. Bisa-bisanya Pak Devan bawa mobil dalam keadaan ngantuk, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Saya kan kenal Pak Devan itu udah lama, Pak. Menurut saya ini ada yang janggal aja, Pak. Saya juga merasa ada yang janggal. Rasanya seperti habis minum obat tidur dosis tinggi. Maksudnya Bapak sempat minum obat? Tadi Bapak cerita sama saya. Bapak itu mulai ngantuk gara-gara minum teh yang dikasih sama OB, kan? Iya. Kita tanya aja langsung ke OB-nya, Pak. Mungkin aja dia ngasih suatu hal yang bikin Bapak ngantuk. Entah itu apa. Enggak. Enggak mungkin OB itu. OB itu udah bertahun-tahun kerja di perusahaan ini dan saya sangat percaya sama dia. Tunggu. Di ruang kerja saya ada CCTV kan? Ada, Pak. Mendingan kita langsung cek rekaman CCTV-nya. Oke, baik, Pak. Pak, Sel, Papa kenapa mau ketemu aku? Papa sakit. enggak, cuman Papa banyak pikiran aja, Sel. Papa mikirin Cakra ya? Iya. Dia ke rumah, ketemu sama Papa. Oh iya, Pak. Cakra di mana sekarang? Papa nggak tahu, Sel. Dia ngasih Papa nomornya yang baru. Ada di sini. Kalau kamu mau telepon dia, pakai aja handphone Bapak ini. Kamu bawa dulu. Nomornya ada di sini. Iya, Pak. Tolong bujuk dia, Sel, ya. Untuk ikhlasin semuanya ini. Dan supaya dia mau menyerahkan diri kantor polisi. Nggak ada gunanya lari dari jeratan hukum itu. Hal itu akan membuat dia hancur secara pelan-pelan. Seperti yang dia lakukan selama ini. Cara menyelesaikan masalah dengan baik itu adalah menghadapi masalah itu dengan cara yang benar. Ajak dia ke villa Papa yang di Bogor. Tempatnya enak, tenang, cocok buat ngobrol dari hati ke hati. Ini kuncinya. Alamatnya ada di handphone Papa itu. Dan jangan lupa kabarin ke Papa apapun hasilnya. Iya, Pak. Minumannya sekarang udah ada, jadi kamu mau bicarain apa? Coba dipercepat. Ya, Pak. Ya, maaf ya Pak. Aku sekarang masih di kantor, ada pekerjaan mendadak. Tapi gini aja deh Pak, aku langsung nyusul ke bandara ya. Dan Rafa pelakunya. Kurang ajar. Pak Devan mau kemana, Pak? Ya mau menemui Rafa. Dia harus menjelaskan apa maksud perbuatannya. Kalau gitu saya ikut, Pak. Ayo.
Kamu bisa datang susul papa ke villa di Bogor sekarang. Belakangan ini kesehatan papa lagi menurun. Papa ingin healing. Sekalian ada hal penting juga yang mau papa omongin sama kamu. Mungkin kesehatan papa menurun karena stres mikirin situasi yang terjadi sama gue. Mungkin ada baiknya sementara waktu gue nemenin papa di villa. Biar papa bisa tenang. Oke, Pak. Aku kesana sekarang. Aku pikir hubungan kita nggak akan serumit ini, Cak. Waktu kamu bilang kamu mau buka hati buat aku. Makanya, sekarang aku udah siap sepenuhnya buka hati aku untuk kamu, Syal. Bukannya kamu pernah bilang sama aku, kalau kamu mau buka hati setelah kamu balas dendam sama Devan. Enggak, Syal. Itu sekarang udah gak penting lagi buat aku. Yang paling penting sekarang, kamu bisa nerima aku. Kenapa kayak gini sih semuanya? Jaka. Awas, Ren. Ya ampun, Pak. Maaf ya, Bu. Pak, Bapak bisa bawa mobil yang bener gak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Habis Bapak nggak ngeliat persimpangan juga. Ya Bapak pelan-pelan dong. Reno. Tunggu, Pak, sebentar. Bu Aisyah? Alicia, sebentar, Ren. Kamu ngapain di daerah rumah Rafa? Saya mau ke rumah Rafa. Kamu ngapain mau ke rumah Rafa? Saya mau ngobrol sama dia soal Lulu. Saya mau minta dia untuk stop berusaha mengambil hak asuh Lulu dari saya. Kamu tahu kan, Rafa nggak bisa diajak kompromi. Dia nggak bakal dengar omongan kamu. Ya, tapi kan seenggaknya saya harus coba. Siapa tahu kali ini berhasil. Devan, saya akan ngelakuin apapun supaya saya nggak dipisahin sama Lulu. Baik. Tapi lebih baik kamu jangan sendirian. Kamu bareng sama kita aja. Pak, sampai sini aja ya, nanti di aplikasi. Oh iya. Maaf ya, Pak. Makasih. Mari. Rafa masukin obat tidur ke dalam minuman saya waktu dia berkunjung ke kantor saya. Akibatnya, saya hampir kecelakaan di jalanan. Ya ampun. Devan, tapi kamu nggak apa-apa kan? Udah, kamu nggak perlu khawatir. Alhamdulillah, Reno bergerak cepat untuk nyelamatin saya. Saya nggak nyangka banget. Rafa bisa nekat ya berbuat sejauh itu. Makanya, Rafa orang yang sangat berbahaya. Dan kamu juga perlu tahu satu hal lagi, Syah. Rafa ada di sekitar lokasi di mana kamu disekap sebelum akhirnya kebakaran. Ngapain kalian datang sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Jangan-jangan kamu nyekap Alicia di sini. Udah gua bilang berkali-kali sama lu. Jangan nuduh tanpa bukti. Dan udah berkali-kali juga gua bilang, gua nggak ada hubungannya sama hilangnya Alicia. Dan menurut saya itu nggak kebetulan. Tapi yang nyekap saya itu kan Cakra, bukan Rafa. Artinya, kemungkinan besar Rafa dan Cakra bekerja sama.